Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Subhanallah. Ibrahim adalah sosok manusia yang telah berhasil membina diri, mengurus jiwa dan raga, tuntas mengurus keluarga, bisa rukun dengan tetangga, damai dengan sesama warga, dan baik dengan kolega. Setelah menyelesaikan banyak tugas dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpuncak pada penyembelihan anaknya tercinta, Ibrahim dianggap sudah menyempurnakan tugas-tugas dari Allah. Lalu dia berdoa, qala wa min dzurriyyati. Allah umumkan, hari ini Ibrahim, aku angkat kamu menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dia meminta anak cucuku juga ya Allah. Allah menjawab, la yanalu 'ahdi dzalimin. Komitmenku tidak akan menyentuh kepada orang-orang yang zalim. Dan Ibrahim kemudian berhasil mendirikan sebuah negeri yang aman, di mana dia berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yahudi pada awalnya bukanlah nama sebuah agama. Yahudi adalah nama organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh umat Nabi Musa, dan penamaannya diambil dari nama tokoh mereka, Yahuda. Tapi mengapa hari ini kalau disebut dengan Yahudi misalnya nama sebuah agama? Karena kecintaan fanatisme para penganut dan pengurus Yahudi lebih tinggi kepada ormas Yahudinya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Jika agama Musa dilukai, mereka tinggal diam saja. Tetapi ketika ormasnya disenggol dan dikritisi sedikit saja, mereka siap mengangkat senjata. Demikian juga Nasrani. Menurut saya Nasrani bukan nama sebuah agama. Nasrani itu nama ormas yang didirikan oleh umat Nabi Isa sepeninggal Nabi Isa, yang penamaannya diambil dari nama daerah Nasirah atau Nazaret. Tetapi mengapa hari ini kalau disebut Nasrani misalnya nama sebuah agama dan menjadi sebuah agama? Karena
fanatisme dan semangat juang para penganut dan pengurus Nasrani lebih tinggi kepada ormasnya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Jika agama Nabi Isa dilukai, mereka tinggal diam, tetapi ketika Nasrani dikritisi, mereka siap mengangkat senjata dan menumpahkan darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik Musa maupun Isa, baik Yahudi dan Nasrani, kedua-duanya sama-sama mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Menariknya Al-Quran menceritakan wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani itu aliran sesat dan ahli bid'ah. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan justru orang-orang Yahudi aliran sesat dan ahli bid'ah. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab suci yang sama. Yahudi membaca kitab Taurat karena kitab Taurat diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa. Orang Nasrani pun membaca kitab Taurat karena memang Nabi Isa pernah mengatakan, jangan sangkakan aku datang hendak merubahkan hukum Taurat, aku datang justru untuk membenarkannya. Tapi anehnya Yahudi menuduh Nasrani ahli bid'ah, sebaliknya Nasrani menuduh Yahudi ahli bid'ah. Kitabnya sama. Pertanyaan kita mengapa? Biarkan Allah sendiri yang menjelaskan. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Begitulah jika orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, akan seperti mereka ucapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini tentu saja bukan cerita kosong dan omongan bohong. Dia peristiwa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu dan hendaknya menjadi pelajaran bagi umat yang sekarang, dan memungkinkan akan terjadi pula di tengah umat Muhammad. Jika Yahudi adalah ormas yang namanya diambil dari nama tokoh mereka, nanti di tengah umat Muhammad akan ada ormas-ormas yang diambil dari nama tokoh mereka. Jika tokohnya adalah ulama, bisa jadi akan ada wadah yang namanya Nahdlatul Ulama. Boleh, tidak ada larangan dalam agama. Jika tokohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada ormas namanya Muhammadiyah. Boleh, tidak ada larangan dalam agama. Jika tokohnya adalah ulama salaf, nanti ada kelompok namanya Salafi. Boleh. Jika Nasrani ada nama ormas yang diambil dari nama daerah, nanti ada namanya Al-Ba'sul Arabi, kebangkitan Arab. Nanti ada yang namanya Nahdlatul Watan, kebangkitan tanah air. Boleh dan tidak ada larangan. Persoalannya ada dua. Yang pertama, manakah di antara pengurus dan penganut ormas-ormas tadi yang lebih cintai oleh mereka agama atau ormasnya? Tidak usah jawab ini. Adakan saja pengajian umat Islam di tempat ini, tidak akan perlu ruangan dalamnya. Tapi kemudian sedangkan saja pengajian ormas tertentu, tidak cukup halamannya. Jika ini terjadi, maka sesungguhnya 50% pelaku Yahudi dan Nasrani kita sudah menjiplaknya. Yang kedua, jika Yahudi dan Nasrani membaca kitab suci yang sama, namun kemudian mereka berpecah belah, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, tanya umat ini, apakah ormas-ormas tadi juga kitab sucinya sama? Ya, sama, mereka semua membaca Al-Quran. Tanya sekarang yang kedua, apakah di antara mereka sudah ada yang sibuk membid'ahkan sesamanya, mendolarkan sesamanya, sunnah dirinya sesat yang lainnya? Tidak usah jawab, ini kan kita menyaksikan sendiri. Lihatlah lembaran-lembaran buku, putarlah radio dan televisi, kita akan menyaksikan ada orang-orang yang sibuk membid'ahkan saudaranya, menyesatkan saudaranya, mengkafirkan sesamanya, hanya karena persoalan-persoalan kecil. Kitab suci mereka sama, tapi saling menyesatkan dan menuduh bid'ah. Mengapa? Kembali pada ayat tadi, kadzalika qala alladzina la ya'lamun
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa tahun lalu di Bandung ada sebuah pertemuan yang judulnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka datang dengan semangat yang sama, yang datang dengan senyuman, yang menerima pun penuh dengan senyuman. Tetapi akhir pertemuan bukan lagi senyuman, mereka saling bersengketa satu dengan yang lain, bahkan saling menuduh bid'ah satu dengan yang lain. Mengapa? Persoalannya hanya gara-gara sebuah hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kedua kelompok yang dari Jakarta dan dari Bandung serta Tasikmalaya sepakat menerima hadis ini sebagai hadis hasan bi ghairihi. Mereka mengatakan bahwa kitab Allah dan sunnah Rasulnya wajib diamalkan. Tetapi mengapa mereka mengakhiri dengan pertengkaran yang tidak selesai sampai ketua ormas yang meninggal dunia hari ini? Sederhana sekali. Bandung dan Tasik mengatakan, berarti ketika kita telah menemukan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih, kita amalkan. Tiba-tiba yang dari Jakarta intrusi dan berkata, tidak, meskipun Qurannya sudah ada, hadisnya sudah sahih, belum bisa kita amalkan sebelum kita membaca penjelasan ulama salaf. Yang dari Tasik mengatakan, kalau begitu bukan dua, Quran, sunnah dan salaf. Pertengkaran ini tidak selesai sampai hari ini. Yang di Jakarta menuliskannya, bantahannya dalam kitab yang namanya Al-Masail jilid 8, dan yang di Bandung lewat majalahnya Ar-Risalah. Sampai pimpinan-pimpinan organisasinya wafat, belum diselesaikan. Timbul pertanyaan, di mana sebenarnya masalahnya? Mereka alim semua, mereka ulama semua, ahli Quran semua, ahli hadis semua. Oh, ternyata kami melihat ada sesuatu yang dilupakan. Apa? JPS, jaminan pasti selamat, yang mereka simpulkan hanya dua. Padahal Rasulullah sudah menyiapkan JPS yang lain. Benar bahwa Rasulullah pernah mengatakan kita Allah sunnah Rasulih, benar. Dijamin pasti selamat orang yang ikut Quran dan sunnah Rasulnya. Tapi Rasul pernah juga mengatakan kita Allah wa izzati ahli baiti. Jaminan pasti selamat juga ada pada kitab Allah dan keluarga. Hadis ini sahih tetapi tidak diundang ke Bandung. Rasul juga pernah bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar." Berpegang teguhlah kamu semua dengan dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya ketika tidak ada dalam ayat Al-Qur'annya, tidak ada dalam hadisnya, tidak ada dalam amal ahlul baitnya, ada amaliyah Abu Bakar dan Umar, itu jaminan pasti selamat dari Rasulullah. Lagi-lagi hadis ini tidak diundang ke Bandung. Rasul juga pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kamu semua dengan sunnahku dan kebijakan khulafair rasyidin sepeninggalku, gigit ia dengan gigi gerahmu. Artinya, jika khalifah yang rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan Umar bin Abdul Aziz, maka ketika ada satu amaliyah tidak kita temukan dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tidak dalam ahlul bait, tidak Abu Bakar dan Umar, mungkin juga Utsman dan Ali, juga Umar bin Abdul Aziz. Siapa mengikutinya adalah sudah ikut sunnah yang bid'ah, ada yang menyalahkannya. Bukankah Rasul juga pernah mengatakan, "Ashabi kan nujum bi ayyi muhtadaitum ihtadaitum." Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, dengan siapa saja kamu berpegang kamu dapat jalan yang terang. Artinya, selama masih ada amaliyah yang dikerjakan oleh sahabatnya, jika engkau tidak menemukannya dalam Quran, dalam sunnah, dalam ahlul bait, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tapi ada salah seorang sahabat yang mengerjakannya, sah engkau mengikutinya, sunnah engkau dinilainya, dan yang bid'ah ada yang menyalahinya. Rasul juga pernah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutusnya ke Yaman. Kaifa taqdi idza 'adaka Allah, wahai Mu'adz, kamu kuangkat jadi gubernur di Yaman, bagaimana engkau akan menyelesaikan persoalan jika disampaikan padamu? Akhli kita bilang, saya akan selesaikan dengan kitab Allah. Rasul masih bertanya, "Fa illam tajid?"
Jika tidak kau dapatkan dalam kitabmu, habis sunnah Rasulullah, aku akan menyelesaikannya dengan sunnah Rasulullah. Wa illam tajid, jika engkau tidak mendapatkan dalam sunnah, ajtahidu bi ra'yi wa la a'lu. Aku akan mengerahkan kemampuan nalarku dan aku tidak ragu-ragu sah ijtihad sebagai landasan untuk mencari kebenaran dalam Islam. Sudah berangkat CPS sampaikan Rasulullah. Al-Quran, sunnah, ahlul bait, khulafaur rasyidun, ijtihad para sahabat. Hamba yang dimuliakan. Dan Rasul juga pernah berpesan, ada ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wa la dirhaman, wa innama warathu ilma, faman akhadahu bi hafdhin wafir. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkannya, mengambilnya, dia telah mengambil keuntungan yang besar. Perhatikan berapa jaminan keselamatan Rasulullah. Sejak kapan ada yang mengatakan bahwa keselamatan cuma dua, Quran dan Sunnah? Berapa banyak orang harus dikafirkan oleh sesamanya gara-gara tidak diketemukan dalilnya dalam Quran dan Sunnah? Padahal jaminan pasti selamat sudah ditawarkan oleh Rasulullah. Siapa saja ikut ulama, dia sudah ikut sunnah Rasul, dijamin selamat oleh Rasulullah. Siapa saja ulama yang berijtihad, dia sudah ikut sunnah Rasul, dijamin benarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sekarang kita tanya, jika Yahudi dan Nasrani membaca kitab suci yang sama, kemudian mereka saling berpecah belah, saling membid'ahkan, mengaku benar sendiri, salah yang lainnya. Tanya kita hari ini, adakah di antara kita sudah ada yang menyibukkan diri untuk menyalahkan sesamanya, yang mengambil sunnah sedangkan yang lainnya ahlul bid'ah? Jika itu sudah terjadi, 100% perilaku Yahudi dan Nasrani yang sering kita caci maki itu ada dalam diri kita sendiri. Alhamdulillah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kini bangsa Indonesia, setelah para pendiri bangsa berhasil mendirikan negeri yang kita cintai dalam keragaman, selesai pembicaraan keragaman agama, selesai pembicaraan keragaman etnis dan suku, selesai pembicaraan yang lain-lainnya, hari ini ada orang yang mencoba tidak betah menyaksikan kita hidup bersama dalam kerukunan. Tidak satu alasan pun membolehkan kita berpecah. Alangkah memalukannya jika hanya gara-gara pemilihan pemimpin di negerinya kita harus terpecah belah. Di manakah peran para ulama? Alangkah sangat memalukannya hanya karena perbedaan masalah kecil kita harus mendirikan masjid dan mushola yang baru, menghancurkan yang sudah ada. Bukankah Quran sudah mengancam, walladzina takhudhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harrama wa rasala. Allah tidak suka dengan orang-orang yang mendirikan masjid yang berdampak kepada dirar, terjadinya teror, kerusakan di tengah masyarakat, wa kufran dan kekufuran, wa tafriqan dan memecah belah jamaah dan umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita berpecah belah. Kenapa? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertengkar sehingga kamu lemah dan hilang wibawamu di hadapan musuh-musuh kamu. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aku Rabbi firman wa anta khairul rahimin. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah
hal, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma nahakum wasaja. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, seorang wanita tua hidup di satu masa dia melakukan tindakan aneh. Dalam ketuaannya tentu rabun pandangannya, lemah tubuhnya, bergetar jari jemarinya. Umumnya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi lain dengan sang wanita ini, dia mau mintal benang. Dia melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan anak muda. Semua orang yang menyaksikannya mengatakan, ini nenek kurang pekerjaan. Bagaimana dia akan merampungkan pintaran dengan benang yang sangat banyak sedangkan tenaganya berkurang? Bagaimana dia harus menyusun lubang-lubangnya sedangkan sudah rabun pandangannya? Bagaimana akan menghasilkan selembar kain yang indah sedangkan tangannya sudah gemetaran jadi jemarinya? Tetapi dia selesaikan pula. Aneh. Mereka yang pernah mencaci kemudian berkata, luar biasa nenek ini. Tetapi apa yang dia lakukan setelah selesai memintanya, dia tidak menggunakan untuk menutup tubuhnya, tidak memberikan pada anak cucunya, tidak pula menjualnya atau menyimpannya. Dia merobekkannya kembali satu persatu pintaran benangnya. Orang mulai bertanya, mengapa pula dihancurkan kembali pintarannya setelah bersusah payah membuatnya? Ketika telah hancur lebur kembali selembar kain indah itu, sang nenek tertawa kegirangan. Orang mulai berkata, oh pantas. Bersusah payah dia menyusunnya dan tertawa-tawa dia menghancurkannya. Rupanya nenek ini dibalik pandainya ada kekurangan pada akalnya. Berkenaan dengan ini Allah turunkan firman-Nya, "Wala taqulu alladziina qad wasa'a min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu semua seperti sang wanita yang menghancurkan kembali pintaran benangnya setelah bersusah payah menyusunnya. Hamba Allah yang dimuliakan, bersusah payah leluhur kita, bersusah payah para pendiri bangsa ini menyusun pintaran benang selembar demi selembar. Benang-benang suku yang beragam, benang-benang agama yang beragam, benang-benang etnis yang beragam. Kemudian mereka telah berhasil memintanya menjadi selembar kain yang sangat indah. Kain itu adalah kain Indonesia. Seharusnya anak cucu menggunakannya dengan baik. Tapi hari ini, satu persatu mereka mulai merusak pintaran benangnya. Hanya karena perbedaan agama, mereka mulai saling mencaci dan membenci. Hanya karena perbedaan ormas, mereka pun saling membuli. Dan hanya karena perbedaan pilihan calon presiden, mereka saling menghina dengan sesama anak bangsa ini. Seakan Allah mengatakan, kalian adalah orang-orang yang tidak waras akal kalian, karena bersusah payah leluhurmu dan moyangmu merintis selembar kain Indonesia, kamu pecah belahnya kembali. Wa'lamu anna Allaha amrun 'aliman wa qala jalla jalaluhu 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عندكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.